ربي إني قد مددت يدي فأرجوك من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي بشر في الأصل يقضي بما أقوال بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد وعلى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن جعلت به هذه الجرعة المطلولة وجوهرة المرسولة وكون كل يسلم ويمسي في صاياتها كل بظهور إسراءاتها بالسراج ويعين تصرفة إلى البروز وتصرفة إلى ارتقاء جواهر كنوز وقد ودى بكل كريس لتقت بفاسها عبارة مولة بكمال من صوابا من حملتها حملت في ذلك العام إلا تسليها لأهل غلام بركات وسعادة هذا الإمام ولم يدل الأرض والسماوات لسمحة يترضى بملاقاة أسرار العين وبرزه من ألم الخطأ إلى العالم الزهور فالخلق في البطون والزهور فأسر الله في الوجود بهجة التفريع وسط في العالم الكبير مائدة التسليم والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كون عنوة هذا الحبيب أمنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وامطار
بشر العالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قدرتك سبتنا هذا المصدر يرزقه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا وفاق كل نور صلى الله عليه فأوفى الحق حكما دام تم الله علينا ما من خاسر ما أن ينظر عند وضع أمة ليس لجناب المسعود ومشاركة الله في هذه الصفات الممدوحات فهذا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشر بالكسبة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرق سبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله لا إله من ثنيات إليك بشرف المقام العالي أنت الله زرنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أكواننا وتقلباتنا وجميع رعايتك وأحسن إكرامك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat maupun pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Banjarmasin, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Penceramah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata laksana sekolah, dan teman-teman serta adik-adik yang saya sayangi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertema menjalin silaturahim. Baiklah hadirin yang berbahagia, susunan acara Maulid Habsyi SMA Negeri 12 Banjarmasin. Pertama pembukaan, kedua pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kita Nur Safitri. Lillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله تسليما Sadaqallahul azim. Sekaligus yang membacanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Acara yang ketiga yakni sambutan Kepala Sekolah SM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha SMA 12 Banjarmasin, yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi SMA 12 Banjarmasin. Marilah kita bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih Allah panjangkan umur kita, sehingga kita bisa berkumpul di halaman ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Ali Furqan di SMA 12 Banjarmasin di kota Al-Alaq gitu, yang sudah Al-Quran. Dan berapa kali Bapak menghubungi beliau nggak pernah bisa karena waktunya nggak pernah klop. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa hadir di SMA 12 Banjarmasin. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu dan anakku yang Bapak banggakan, semoga pada memperingati hari ini, peringatan hari Maulid Nabi, kita bisa memetik hikmah, kita bisa mengambil teladan beliau. Faedah satu diantaranya untuk kita semuanya adalah sifat Rasulullah, yang ada 4 sifat. Masih ingat kalian? Yang pertama yang kita singkat adalah sifat, SI-nya adalah sidik, artinya benar atau jujur? Jujur atau benar? Sidik artinya? Oke, benar, tapi jujur yang benar itu sebenarnya. Jujur ya. Kalian barusan ulangan akhir semester, mudah-mudahan kalian semuanya tidak ada satupun yang menyontek. Semuanya jujur. Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu berlogika. Kalau menyontek ketahuan akan dapat hukuman. Kalaupun tidak pernah ketahuan, pengawasan Allah tidak pernah lepas. Jika betul kalian menyontek, Allah catat di sana sebagai sebuah nilai keburukan. Sifat yang kedua adalah fatonah, artinya cerdas. Orang yang jujur mesti cerdas. Orang cerdas selalu adalah belum tentu jujur, tapi orang jujur selalu adalah cerdas. Mudah-mudahan kalian yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang jujur. Kita sudah banyak orang-orang yang cerdas ditangkap oleh KPK karena dia nggak jujur. Kemudian yang ketiga adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Orang jujur, cerdas, maka yang ketiga pastilah dapat dipercaya. Sudahkah kalian menjadi siswa yang bisa dipercaya? Dikala ulangan misalkan gurunya tidak ada, bisakah untuk tidak menyontek? Tanyalah pada diri kalian sendiri, sudahkah kalian menjadi seorang siswa yang punya karakter jujur dan dapat dipercaya? Yang terakhir adalah tabligh, artinya menyampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Teman-teman kalian kalau ada yang menyontek, tolong beritahu, nasihati. Kita nggak boleh menyontek, kita harus jujur. Dan perlu kalian tahu untuk anak kelas 3 terutama, anak kelas 3 anak kelas 12, nanti di bulan April kalian akan ujian nasional. Dan sekolah kita tahun kemarin terindikasi. Dengarkan anak-anak, sekolah kita tahun kemarin terindikasi kecurangan. Maukah kalian yang sekarang kelas 12 tahun ini juga akan sama? Maukah kalian menjadi orang-orang, menjadi siswa yang jujur? Siap jujur? Siap jujur? Lebih baik dapat nilai 100 jujur masuk ke surga daripada nilai 50 masuk ke neraka. Pilih yang mana? Nilai 100 kerja sendiri masuk ke surga daripada nilai 50 masuk ke neraka. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz kita dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أحمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Tidak mendengar cinta pasti dia akan berteriak. Tapi kalau anak muda seperti kalian mendengar ujian, jangan mencontek. Kalau dipikir-pikir, khususnya di Indonesia nih, minta maaf, bukan meremehkan loh. Ujian akhir itu kecil, nyaman, mudah. Buktinya mudah kenapa? Maaf, sering rata-rata ujian itu pasti A B C D A B C D A B C D. Kuliah di Yaman itu setiap 4 bulan tuh ujian loh bintang. Ujian Qurannya itu 4 juz, menyambung Quran berbalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mada qabla hadha ayat. Apa sambungan sebelum ini ayat? Amun menyambung nyaman, sebelum ini ayat apa, belakangnya apa, itu mengalir. Dan di Yaman itu soalnya cuma 3 dan semuanya ABCD kan ada, salah aja 2 tamat. Itu saya. Maka fikirnya pulang sebuah kitab nak dibagi 2, ini nah anak keluar soalnya 3, itu sebutin aja fikir, belum tafsirnya lagi. Yang paling sulit ujian itu tahulah adalah undang-undang Yaman, konun kata orang Arab, karena itu dosennya adalah tangan kanannya Presiden Abdullah Soleh. Kitabnya tebal, setiap pagi pelajar itu apa? 2 jam, sore 2 jam, malam 3 jam, dihantamnya 14 hari selesai. Mereka kebeheran tukang ujian. Jangan bahasa Arabnya kayak di kitab, ini amiyah. Ustaz ente, Yang bujurnya kalau bahasa kita, min aina anta. Ini Ustaz ente, ya. Pasaran ngali. Cuma alhamdulillah sebagian orang Indonesia khususnya Banjarmasin tahun 2011 kemarin itu ranking pertama orang Kalimantan Selatan. Nah, padahal itu lain bahasa kita, bahasa orang Arab. Orang Arab kalah, Saudi kalah, Yaman kalah, Sudan yang hitam latat kalah. Kenapa nyawa bersalaman orang kita? Aku nyambat orang Sudan. Aku tahu artinya bersalaman. Ustaz yang tercinta bersalaman artinya nyawa disambat hitam. Nyawa tenang aja, siapa ngaranya nih? Siapa ngaranya? Alfian ya? Alfian ya? Nah, artinya gini 1000. Nyawa Alfian ini disambati biar Ustaz hitam, menyalami nyawa. Alhamdulillah, dasar jujur ekonomi hitam. Bapak Sultan. Sekian. Hitam-hitam kereta api biar hitam banyak menanti. Sekian. Hitam-hitamnya kopi letaknya di ruang tamu, putih-putihnya uyah di dapur juga. Beginian wae ini sudiane maaf bang, muha putih, buka kerudung lakat.
Padahal babinya itu tahu ya kok. Babinya ini ketujuh lelaki yang hitam-hitam tapi perkasa. Namun lelakian putih bencong. Kembali ke lab. Rawas diundang hari ini gini jam 11 dan jam setengah 11 Anda ke Martapura. Acara ulang. Maklum, lagi-lagi panggilan. Panggilan Ustadz nih. Kasihan sorangan aja ke sini adanya. Jangan dikawan nih, Bang. Kasihan sorangan. Imbal paling harap belobang. Kasihannya. Kiyogen duduk apa juga? Sur Kiyogen. Yang bisi nomor telepon suruh sini tak Ustaz. Kenapa geram cemburunya, Mak? Cemburu ah. Hari ini Pak ceramahnya ini kayak sama maulid lain. Ujar pembawa acara ceramah agama, berarti bebas. Anaknya siapa terserah aku eh. Ingat nih Pak kekanakan kada kawan di sariki. Bila kekanakan belajar apalagi di kelas di sariki otaknya tuh nah. Bila kekanakan dihimungi terbuka otaknya nah pada heyanya paham maka menjadi guru itu jangan penyarikan. Tapi di sini gak ada pang baik-baik seberataan. Aja biar adil aku jamur juana. Para kelihatan kah? Naksir ya kamu? Para kelihatan aja ke atas pulang. Ya keto, bebinannya ketujuh lalakin di atas. Hei, suami istri kepala rumah tangga siapa? Lelakian.